HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Swahambastungkara, Hastungkara, 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 Swahambastungkara, Hastungkara, 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 Swahambastungkara, Hastungkara, 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 Swahambastungkara, Hastungkara, Hastungkara. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Diah Parisya. Kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai program menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Hastungkara, Swahambastungkara, Hastungkara, 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 Swahambastungkara. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Hindu, para siswa-siswi Hindu, high schooling nama. Hai teman-teman Swindu, kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita kembali dalam program Tutur Sebelum Tidur dengan judul cerita Balas Budi dari 99 Satu Hindumi. Tokoh-tokoh yang ada di cerita ini itu Tika, ada si Kepiting, ada juga si Ular, terus ada si siapa lagi ya kira-kira? Ada si Gagak, satu lagi ada sang pendeta. Nah jadi ceritanya suatu hari di telaga ini lagi mengalami musim kering. Jadi kalau musim kering tuh airnya gimana? Airnya besar apa surut? Surut. Airnya surut. Nah ketika airnya surut ini, si kepiting ini tuh merasa kayak aduh haus, dahaga dan segala macam. Kasihan banget. Nah terus adalah pendeta yang datang ke telaga itu Tika. Pendeta itu menolong si kepiting. Jadi kepiting diambil sama pendeta, diajak ke telaga yang lain. Diajak ke telaga yang lain untuk mencari air. Nah setelah mencari air, kepiting udah merasa segar, udah merasa lebih baik. Kepiting ingin untuk balas budi kepada si pendeta. Ketika kepiting ingin membalas budi ke si pendeta, tiba-tiba nih si kepiting melihat ada ular dan burung gagak yang ingin menyakiti si pendeta. Nah, karena kepiting ingin balas budi nih pada si pendeta, si kepiting ini dia menghampirilah si ular itu. Dia bilang ke ular itu, aku ingin membantumu untuk menyakiti pendeta. Dia berbohong pada si ular. Akhirnya si ular percaya, ayo kau bergabung denganku untuk menyakiti pendeta.
Tetapi ketika si ular dan si gagak ini ingin menyakiti pendeta, si kepiting langsung mencapit si ular sampai akhirnya si ular itu kesakitan dan mati. Akhirnya apa Tika? Akhirnya si kepiting ini berhasil untuk membalas budi pada pendeta dengan cara ia menyelamatkan pendeta dari serangan siapa? Si ular. Benar. Nah teman-teman, itu dia cerita balas budi dari buku 99 Satwa Hidup ini. Pesan moral yang bisa kita ambil apa Tika? Apa ya? Tika nggak tahu? Jadi gini, kita harus saling tolong menolong sesama makhluk hidup. Sama halnya dengan pendeta yang menolong kepiting ketika kepiting kehausan, begitu juga kepiting yang membalas budi ketika si pendeta akan disakiti oleh si ular. Nah itu dia teman-teman, saya Widya Puspitarani Dan Tika Randa. mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa dalam program Ngopi, Ngobrol, Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Senang sekali bersama saya Mia Gandela, kali ini tengah menggenggam Wartam edisi 96 dengan banner Etos Kerja Hindu. Pemirsa, salah satu tulisan yang sangat erat kaitannya dengan tema Wartam kali ini, tulisan Bapak Suwantana, kolumnis Wartam, tentang karmayatnya. Nah, seperti apa erat kaitannya benang merah tulisan ini dengan tema besar majalah Wartam? Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah yang lewat satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani penulisnya langsung Bapak Gede Suwantana. Tapi orti Pak, sehat selalu Bapak ya. Nah, karya buku terakhir nih Pak untuk pemirsa. Saya menulis tentang Sanyas Dharma. Wow, Sanyas Dharma. Ya, jadi bagaimana kita menapaki kewajiban akhir sebagai seorang sanyasi dari azab dahsyat yang ada di sana. Oh, menarik sekali Bapak ya. Nah, sekarang kita fokus ke tulisan Bapak di Wartam edisi 96 mengulas tentang karma yatnya. Bagaimana Bapak, apa sesungguhnya arti yatnya ini? Kenapa karma disandingkan dengan kata yatnya? Apakah dengan berkarma kita bisa disebut dengan beryatnya? Singkat saja Pak. Ya, di awal kan yatnya itu dimaknai ritual, jadi ritualisme itu yatnya, dan itu di dalam teks Brahmana itu memang begitu ya. Nah kemudian ketika di zaman Upanishad definisi yatnya itu mulai bergeser. Jadi dari tindakan ritual pemujaan menuju kepada kehidupan suci. Nah itu yang kedua. Dan kemudian ketika di zaman Krishna bahkan yatnya itu dimaknai lebih. Dia bagaimana skill in action, kemudian bagaimana ketika kita bekerja tidak mengharapkan hasil. Nah itu evolusinya begitu. Itu yatnya. Gitu. Jadi perjalanannya pemahaman tentang yatnya itu sampai akhirnya dulunya pernah disejajarkan dengan ritual. Nah sekarang saya ingin bertanya nih sama Pak Suwantana, setelah membaca tulisan Bapak di halaman 22 dan 23 ini, sesungguhnya contoh-contoh karma yang dapat digolongkan sebagai yatnya itu apa saja sih Pak? Ya. Yang sederhana dulu sampai ke yang paling tinggi gitu Pak. Kan intinya skill in action itu adalah karma yatnya. Jadi ketika bicara action, yang mana action? Semua tindakan sebenarnya gitu. Nah masalahnya adalah bagaimana orientasinya itu. Nah seperti hal yang sederhana, umpama kita makan, itu kan sederhana. Nah bagaimana ketika kita makan, pikiran kita ada di sana, tindakan kita ada di sana, dan kesadaran kita penuh di sana. Nah itu yatnya. Kalau seandainya makan ya sekedar makan, kemudian kita ngobrol, kemudian ya pikiran entah kemana, nah itu tindakan itu tidak sebagai yatnya. Tetapi ketika di sana ada kesatuan antara tindakan kita, kemudian pikiran kita dan kesadaran kita, itu yatnya. Jadi ada sinergi antara kesadaran kita dengan apa yang sedang kita create atau kita lakukan begitu Pak ya. Nah sekarang kalau kita kaitkan dengan konteks-konteks kekinian dewasa ini, bagaimana karma yatnya ini kalau kita refleksikan gitu Pak? Ya. Nah
kalau dicontohkan ibarat begini, pohon kelapa. Nah, kalau kita bayangkan dari tunas kelapa itu ditanam, kemudian dia tumbuh, kemudian dia berkembang dan akhirnya berbunga dan berbuah. Nah, buahnya itu berapa yang digunakan untuk dirinya? Hampir tidak ada. Pohon kelapa tidak meminta satu biji pun atas buahnya itu. Nah, buah itu sepenuhnya untuk kepentingan orang lain. Nah, bicara karma dalam konteks saat ini, Krishna sebenarnya ingin memberikan definisi ini. Jadilah buah pohon kelapa, menghasilkan buah sepenuhnya untuk diri, untuk orang lain. Tetapi dirinya juga berkembang sempurna. Jadi dirinya berkembang sempurna, tetapi apa hasilnya untuk kepentingan orang lain. Nah itu jadi dalam konteks sekarang ini bisa kita sebut altruis yang sempurna lah. Bagaimana altruis yang sempurna? Artinya ini tinggi ya bahasanya, tinggi ya. Altruis yang sempurna artinya kita berbagi, kita memberikan sesuatu, kita ketika orang perlu kita kasih itu kan. Nah, tetapi apakah itu sesungguhnya untuk orang lain? Bendanya untuk orang lain. Tetapi kesadaran saya berkembang atas memberikan ini ada tulus ikhlas berkembang di dalam itu. Siapa yang punya? Diri kita. Jadi bendanya 100% untuk orang lain, kesadaran yang muncul untuk sepenuhnya untuk diri kita sendiri. Nah itu altruis yang sempurna. Altruis artinya kita memberikan sepenuhnya untuk orang lain. Tetapi kenapa ada sempurna itu? Karena meskipun saya memberikan semuanya untuk orang lain, tetapi diri kita berkembang sepenuhnya juga ke dalam. Terima kasih Pak Swantana. Jadi altruisme, nilai-nilai ini yang menjadi poin dari karma yatnya itu. Demikian pemirsa ITV Channel 3 itulah tadi ngopi-ngobrol inspiratif kita, semoga dapat bermanfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gede Swantana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama kolumnis Wartam Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mengedarkan tentang topik bahasan kita kali ini sangat sederhana namun memiliki makna yang luar biasa. Harga sebuah terima kasih menurut Hindu. Acara ini disponsori oleh Wartam, Jendela Hindu-Dharma. Wartam, membuka mata, menangkap makna. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam, Napi Orti Pak Widana. Becek. Ya, selalu sehat sentosa di tengah pandemi. Pemirsa, kita masuk pada topik bahasan kita. Bagian dari 3S, terima kasih adalah senyum, salam, dan sapa. Ini kalimat pertama yang biasanya kita ucapkan saat bertemu seseorang. Nah, bagian-bagiannya diantaranya senyum adalah bagian dari yatnya, salam juga bagian dari yatnya, dan sapaan juga bagian dari yatnya. Nah, apakah terima kasih ini bagian dari yatnya juga, Pak? Ya, betul sekali. Jadi bagian sapa, senyum, kemudian ucapan terima kasih itu satu rangkaian dari suatu perbuatan yang esensinya adalah sebuah yatnya. Mengapa yatnya? Kita tahu yatnya itu esensinya adalah memberikan sesuatu. Ya. Ada pengorbanan, pengabdian dan sebagainya. Dalam konteks ini memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu itu antara lain ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu tercetus ketika seseorang mendapatkan sesuatu, tidak hanya berupa barang, ucapan, doa, dan sebagainya. Sebagai bentuk menghargai atas ucapan, atas pemberian itu, maka disampaikanlah, dicetuskanlah sebuah kalimat atau kata yang disebut dengan terima kasih. Sesungguhnya kata terima kasih itu mengandung arti timbal balik dia. Kita terima apa yang diberikan, kemudian kita kasih kemudian. Itu kira-kira. Ya, itu kemudian diucapkan menjadi bahasa yang universal. Iya. Salam bersama. Iya. Nah, kalau kita hubungkan kata
terima kasih ini biasanya dilandasi dengan rasa keikhlasan dan ketulusan. Bagaimana pandangan Bapak? Oh iya, sangat betul sekali. Jadi salam, sapa, senyum, salah satu di antara terima kasih, semuanya itu harus dilandasi oleh rasa yang tulus, ikhlas. Ascarya, maka cuci dari malu pikiran kita. Karena apa? Karena apa yang kita dapatkan untuk kemudian kita balas dalam ucapan terima kasih adalah sesuatu penghargaan untuk kita, sekaligus menghargai kepada yang memberikan sesuatu berupa barang atau ucapan. Oleh sebab itu, jika cetusan itu memang dilandasi oleh rasa tulus, itu yang disebut dengan ianya yang sesungguhnya. Tapi kalau sekedar basa-basi atau karena mendapatkan sesuatu, terutama berupa barang, baru mau mengucapkan terima kasih, itu lain lagi persoalan. Karena itu tulus ikhlas itu selalu menjadi kata kunci dari sebuah pikiran, perkataan, dan juga perbuatan, termasuk mengucapkan rasa terima kasih. Nah, ini agak sekuler pertanyaannya Pak. Yang kita bicarakan sekarang masuk pada harga sebuah terima kasih. Ya. Nah, kalau kita lihat contoh nyata di masyarakat, contohnya misalkan seorang pramuniaga dengan konsumennya. Ketika konsumen ini tidak mengambil kembaliannya, malah diserahkan kepada pramuniaganya, pasti ucapan terima kasihnya bisa berbeda. Mungkin lebih besar, mungkin atau seperti apa. Nah, bagaimana pandangan Bapak menurut Ibu? Nah, dalam contoh tadi itu jelas itu ada motifnya dia. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang menurut dia tidak biasanya orang kembali ya diterima saja. Ketika kembalian misalnya dikembalikan lagi, apalagi dalam jumlah hitungan yang dilihatnya besar, spontan ucapan rasa terima kasihnya mungkin lebih besar, lebih keras, lebih berkali-kali mungkin. Nah, itu jelas motifnya ada sesuatu, yaitu karena mendapatkan sesuatu berupa benda atau barang yang bagi dia sangat berharga. Tapi ucapannya itu akan berbeda, menjadi berbeda, berlebihan karena ada sesuatunya. Sebenarnya tanpa ada sesuatu pun, apalagi itu pramuniaga dalam contoh memang tugasnya begitu, maka tetaplah untuk memberikan ianya dalam bentuk ucapan terima kasih itu dengan ikhlas, ada atau tidak sesuatu di balik itu. Saya kira itu yang lebih tepat. Ya, kalau kita ambil contohnya dalam acara agama Hindu gimana Pak? Terus solusinya? Oh, dalam acara agama Hindu kan segala sesuatu itu namanya acara, upacara, dan upacara landasannya kan harus wajib itu tulus ikhlas tanpa pamrih, kan itu pengorbanan suci. Jadi kalau dalam konteks kita berupacara akan sangat tanda petik ternoda jika iatnya yang kita laksanakan itu tanpa dilandasi oleh rasa tulus ikhlas, dan itu tidak akan berpahala, bahkan sering dikatakan sia-sia. Ya, jadi akhir kalimat dari yang disampaikan Bapak Widana menjadi closing statement dan penutup dalam program Cemeti. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Belajarlah dari sungai, mengalir dan terus mengalir menyusuri alam. Kadang lurus, kadang berbelok, kadang memutar, kadang jatuh. Namun kendati pun jatuh, ia tetap menjadi keindahan, menyediakan kedamaian dengan riak-riak tenang dalam pusaran karma. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Mari belajar Pancawara, 5 arah 2 sebelah. Ayo belajar Pancawara, 5 wewarana
demikian tadi telah kita dengar penggalan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi pendakian nurani kita bersama. Pemirsa, sebelum kita akhiri, jangan lupa sukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 untuk mendukung program Museum Rekor Hindu dan Wartam Educare dengan menyumbangkan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 0098015000766695. Saya Dia Padisya mewakili seluruh kru HTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Mari belajar Pancawara, 5 arah 2 sebelah. Ayo belajar Pancawara, 5 wewaran derainan. Manis paling berwage kliwon, manis paling berwage kliwon, manis paling berwage kliwon. Itulah Pancawara namanya. HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.